Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kita manusia. Dia selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam jurang kekafiran, kesesatan, dan juga kemaksiatan. Di dalam menjalankan aksinya, syaitan memiliki dua senjata ampuh yang tentunya memakan banyak korban. Dua senjata itu adalah syubhat dan syahwat. Dua penyakit yang menyerang hati manusia dan merusakkan perilaku manusia. Syubhat artinya samar-samar, kabur atau tidak jelas. Penyakit syubhat yang menimpa hati seseorang akan merusakkan ilmu dan akidahnya, keyakinannya, sehingga jadilah perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan kemungkinan penyakit ini menguasai sampai dia meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai yang ma'ruf, yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah, al-haq kebenaran sebagai kebatilan, dan yang batil sebagai yang hak. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit syubhat ini misalnya keraguan-raguan, kemunafikan, kebid'ahan, kekafiran, dan kesesatan lainnya. Kemudian syahwat. Syahwat artinya selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Sedangkan fitnah syahwat, penyakit yang mengikuti syahwat, adalah mengikuti apa-apa yang disenangi, yang disukai oleh hati, yang disukai oleh nafsu, yang keluar dari batasan syariat. Fitnah syahwat ini akan menyebabkan kerusakan niat, merusakkan kehendak dan perbuatan orang yang tertimpa penyakit syahwat ini. Penyakit syahwat ini misalnya rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, ingin terkenal, ingin populer, kemudian mencari pujian dan sanjungan, kemudian suka perkara-perkara keji seperti zina dan kemaksiatan lainnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap penyakit syubhat dan syahwat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhawatirkan fitnah, yakni kesesatan, syahwat, dan fitnah syubhat terhadap kita umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian adalah syahwat, mengikuti nafsu pada perut kalian dan pada kemaluan kalian, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad
dari Abu Barzah Al-Aslami. Kemudian syahwat, mengikuti nafsu perut dan kemaluan, adalah fitnah syahwat. Sedangkan fitnah-fitnah yang menyesatkan adalah fitnah syubhat. Kedua fitnah ini sesungguhnya juga telah menimpa orang-orang terdahulu dari kita dan telah membinasakan, menghancurkan mereka. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 69, yang artinya, keadaan kamu wahai orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah nikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu menikmati bagian mereka. Dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan juga nanti di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, berkata, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara menikmati bagian dengan mempercakapkan hal yang batil. Karena kerusakan agama itu kemungkinan terjadi pada keyakinan, akidah yang batil atau yang salah. Kemudian mempercakapkan, membicarakan hal yang batil atau terjadi pada amalan yang menyelisihi i'tiqad atau akidah yang benar. Yang pertama adalah bid'ah-bid'ah dan semacamnya. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang fasik. Yang pertama dari sisi syubhat-syubhat. Kemudian yang kedua dari sisi syahwat-syahwat. Oleh karena itulah salafus soleh, generasi soleh terdahulu, menyatakan kepada kita, waspadalah kamu dari dua jenis manusia. Siapa dia? Yakni yang pertama, pengikut hawa nafsu yang telah disesatkan oleh hawa nafsunya. Inilah yang terkena fitnah syubhat. Pemburu dunia yang telah dibutakan oleh dunianya. Ini yang terkena fitnah syahwat. Mereka juga menyatakan, waspadailah kesesatan orang alim, yakni ahli ilmu yang durhaka karena terkena fitnah syahwat, dan kesesatan abid, yakni ahli ibadah yang bodoh. Dia ahli ibadah tapi ilmunya kurang karena terkena fitnah syubhat. Gampang dia dicuci otaknya, karena kesesatan keduanya itu merupakan kesesatan tiap-tiap orang yang tersesat. Maka yang itu, yakni orang alim yang durhaka, menyerupai orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tahu kebenaran al-haq tetapi tidak mengikutinya. Sedangkan yang ini, yakni abid, ahli ibadah yang bodoh, menyerupai orang-orang Nasrani yang sesat, orang-orang yang beramal tetapi tanpa ilmu. Demikianlah, semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.